Halo kawan, jumpa lagi di channelnya DIY. Oke, video kali ini saya mau memberikan tutorial gimana cara pasang keyless di Toyota Avanza lama ya. Sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Seperti biasa, di bagian dalam produk kita selalu mendapatkan buku petunjuk pemasangan ya. Nah, jadi ini kita gunakan sebagai panduan pemasangan nanti. Oke, berikutnya ini ada modulnya ya. Jadi modulnya seperti ini, sudah tersedia soket-soketnya juga. Dan ini adalah transpondernya ya, yang memberikan kode nanti ke antena. Ini kita dapat dua piece, satunya digunakan sebagai cadangan ya, jadi nanti yang kita pakai cukup satu aja. Lalu berikutnya ini juga ada soket atau kabel ya. Ini kabel yang kita gunakan nanti kita sambung ke switch rem ya, yang kita gunakan untuk menstarter mobil. Kita harus injek rem dulu. Lalu berikutnya ini ada antena ya. Nah, ini adalah antenanya, nanti ini kita sembunyikan di bagian dashboard mobil. Terserah kawan-kawan diletakkan di mana nanti ya. Ini nanti kita gunakan untuk men-scanning dari transponder tadi ya. Nah, ini untuk jenis soketnya sendiri itu berbeda-beda ya, jadi tidak perlu khawatir salah masukkan ke modul ya, karena bentuknya aja udah beda. Dan ini adalah kabel output utama ya. Kabel ini yang nanti akan kita sambung ke mekanisme starter mobil ya. Kalau dilihat ini dari soket dan kabelnya kualitasnya cukup baik ya, dan juga dari diameter kabelnya juga besar, sesuai peruntukan untuk mekanisme starter mobil. Dan yang terakhir ini adalah switch atau push buttonnya ya. Ini nanti kita sambungkan langsung ke modul, dan tombol ini yang kita gunakan nanti untuk starter mobil. Oke, sekarang kita tahap pemasangan ya. Oke kawan, sekarang kita ke tahap pemasangan ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, mekanisme kuncinya masih manual ya, menggunakan anak kunci. Nah, jadi ini nanti yang akan kita ganti ke mekanisme tombol start stop. Jadi ini nanti bisa kita simpan ya, kunci seperti ini. Dan kebetulan juga kuncinya sudah flip key, jadi tidak perlu diganti ya. Jadi ini kita buka cover setir bagian bawah dulu ya. Dan setelah itu kita lepaskan baut yang di sisi sebelah sini ya. Ini ada di sisi sebelah kanan dan juga ada di sisi sebelah kiri. Dan ini kita lepas ya keduanya. Baru setelah itu cover setir bagian bawah bisa kita buka. Dan juga kita lepaskan ini ya, cover yang di bagian bawah ini, supaya nanti kita bisa meletakkan modulnya di dalam sini ya. Oke kawan, untuk selanjutnya kita gunakan test pen DC ya, atau biasa kita sebut obeng test pen DC. Nah, ini gunanya untuk mengetahui mana jalur ACC, mana jalur on, dan mana jalur starter ya. Jadi kita sebelum memasangkan kabel modul, kita harus mengetahui dulu jalur dari mobilnya ya. Oke kawan, ini obeng test pen DC nya kita colokkan ke sisi-sisi kabel ya, ke sisi soket. Nah, ini posisi lagi di ACC ya. Dan ketika kita putar ke on, nah ini bisa ditunjukkan dari test pen DC nya hidup ya. Saya ulang. Nah, bisa dilihat ya kawan, ini ACC, ini on. Ini saya agak kesulitan menyelipkan obeng test pen DC ini ke sisi kabel ya, jadi tidak dapat arusnya. Jadi kita kerjakan aja pelan-pelan. Nah, ini saya on-kan lagi, karena mekanisme mobil itu dia ada on 1 dan ada on 2 ya. Jadi jangan sampai terbalik nanti. Nah, ini sudah ketemu.
Ini posisi kunci ACC, saya putar ke on, dia lampunya hidup ya. Jadi terdapat dua kabel, on 1 dan on 2. Nah, nanti kita hafalkan warna kabelnya ya. Nah, ini juga on 2 atau on 1, nanti kita bisa bedakan ya di proses selanjutnya. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat tespen DC nya hidup ya ketika di posisi on. Oke, sekarang kita mencari kabel starter ya. Jadi kabel starter itu dia nanti ditunjukkan dari tespen DC nya hidup, lalu ketika mesin menyala dia langsung mati. Oke, ini saya ulang ya. Ini saya putar ke off. Kalian perhatikan tespen DC nya ya. Ini saya starter. Nah, jadi itu adalah kabel starter ya. Jadi untuk semua kabel sudah kita temukan. Oke kawan, untuk tahap selanjutnya kita kupas kabel yang tadi sudah kita temukan ya. Tidak usah terlalu lebar, kupas kabelnya cukup segini aja. Atau kawan-kawan juga bisa gunakan clip jumper. Tapi saya lebih nyaman dengan metode seperti ini ya. Kabel asli dikupas, lalu nanti kabel dari modul saya lilitkan di sini. Di sini banyak sekali warna kabel ya. Nanti saya berikan penjelasan dari berbagai warna kabel ini fungsinya apa aja ya. Kawan-kawan bisa simak terus videonya sampai habis. Oke, sekarang kita ambil kabel start stop engine yang dari modul ya. Ini kabelnya cukup besar jadi kualitasnya juga sudah baik ya. Langkah selanjutnya yaitu ini, kita gunakan petunjuk pemasangan ya. Pertama, kabel yang dari modul itu kita sambungkan ke mekanisme kunci mobil ya. Nah, ini yang pertama adalah warna merah, kita sambungkan ke kabel standby 12 volt. Nah, ini kabel merah ini saya sambungkan ke sini ya, ke kabel hitam strip merah. Nah, ini saya lilitkan aja, metodenya seperti ini. Apabila kurang yakin bisa dipanjangkan kembali pengkupasan kabel yang dari modul ya, biar lilitannya juga lebih banyak dan lebih yakin. Jangan sampai lilitannya kendor, nanti yang ada malah terjadi arus pendek. Nah, ini setelah ini baru kita solasi hitam ya. Wajib gunakan solasi elektrikal, jangan gunakan solasi lain ya, karena solasi ini sudah dirancang untuk listrik ya. Oke, kabel yang tadi sudah disambung, sekarang selanjutnya kita sambungkan kabel warna coklat dari modul. Kita sambungkan ke ACC, ke on 2 ya. Nah, untuk kabel on 2 dari mobil itu yang kabel berwarna hitam strip putih ya. Jadi kabel coklat dari modul kita sambungkan ke kabel hitam strip putih yang ada di mobil. Seperti biasa ya. Metodenya ini kita lilitkan aja. Kawan-kawan bisa gunakan clip jumper atau juga bisa gunakan metode seperti saya ini. Itu tinggal tergantung kawan-kawan nyamannya seperti apa ya.
Nah, setelah kita lilitkan, jangan lupa juga kita langsung tutup dengan solasi hitam ya. Jadi lakukanlah langkah ini secara bertahap. Setelah kita lilitkan lalu kita solasi, setelah kita lilitkan baru kita solasi, terus seperti itu ya. Gunanya agar nanti setiap kabel tidak menempel ya, karena kalau sudah menempel yang ada nanti malah terjadi arus pendek dan mengakibatkan sikring menjadi putus. Oke kawan, untuk selanjutnya kita sambungkan kabel warna biru dari modul ya. Kabel warna biru kita sambungkan ke kabel ACC. Kabel ACC dari mobil ya. Untuk kabel ACC dari mobil itu yang berwarna hitam polos ya. Jadi saya ulang, kabel biru dari modul disambungkan ke kabel warna hitam polos ya. Sekarang kita lilitkan lalu kita berikan solasi elektrik. Oke, kabel selanjutnya kita sambungkan kabel warna kuning dari modul ya. Jadi kabel warna kuning ini kita sambungkan ke kabel starter ya. Jadi ini adalah kabel starter. Ini warnanya kurang jelas ya, hitam strip apa gitu, hitam strip putih ini. Jadi kawan-kawan sambungkan kabel kuning ke kabel starter ya. Lalu tinggal tersisa satu kabel nih, kabel hitam strip kuning, dan juga tinggal tersisa satu kabel dari modul yang berwarna putih. Nah ini kita sambungkan ke kabel ini ya, kabel putih ke kabel hitam strip kuning. Oke kawan, penyambungan kabelnya sudah selesai semua. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ini saya belum solasi karena tinggal satu aja ya, jadi tidak ada kemungkinan menempel. Nanti setelah rapi semua baru saya solasi semua dan kita jadikan satu. Nah ini saya mau tes dulu, saya sambungkan atau saya konekkan ke modul ya. Jangan sampai terbalik, karena terbalik pun juga tidak mungkin karena beda arah ya. Dan untuk kabel lainnya juga disambungkan ya. Ini kabel yang mengarah ke switch rem, kabel hijau dan coklat. Ini kita sambungkan ke sini. Ketika soket tersebut tidak masuk ke soket yang lain, berarti itu beda ya. Tinggal kita geser aja, kita cocokkan ke soket sebelahnya. Karena sudah dirancang setiap soket bentuknya berbeda-beda, jadi tidak mungkin kita salah memasukkan soket ya. Dan ini adalah soket antena ya, kalau nggak salah ini soket antena. Oh ya benar, ini soket antena. Lalu berikutnya ini yang hijau coklat ada soket yang mengarah ke switch rem. Ini yang hijau ya. Dan lalu satu lagi, ini adalah soket tombol start stopnya ya. Ini berada di samping. Ini kita sambungkan di sini. Nah jadi semua soket sudah terkonek ke modul ya. Oke kawan, sekarang kita sambungkan kabel dari modul yang ke arah switch rem ya. Jadi ini adalah bentuk safety dari si modul. Ketika kita mau starter mesin atau starter mobil, kita injak rem dulu ya, baru dia bisa di starter. Jika kita tidak menginjak rem, maka tidak bisa di starter mobil. Dan ini letak posisi switch rem berada di bawah setir ya, ada di kolong.
Dan untuk mengetahui mana arus positif dan negatif dari switch rem, seperti biasa gunakan obeng tes pen DC ya. Nah, ini lampunya menyala berarti dia adalah arus positif, dan yang mati ini adalah arus negatif. Jadi kabel yang dari modul kan ada dua ya, dia yang coklat dan yang hijau. Yang kita sambungkan itu yang hijaunya aja ya, ke arus positif dari switch rem. Yang coklat tidak digunakan ya. Nah, ini sudah saya sambung ya kabel hijaunya ke switch rem. Tidak saya videokan karena cukup sulit, berada di kolong setir ya. Nah, ini sudah saya sambungkan, ini kabel hijaunya disambungkan ke switch rem arus positif. Nah, jadi seperti ini kawan. Kenapa ini kabelnya ada dua? Yang satu itu adalah switch yang sambung ke alarm ya, tidak perlu dihiraukan. Kita cukup perhatikan kabel hijau yang polos ya. Nah, yang terakhir adalah ini kabel hitam dari modul. Ini kita sambungkan ke ground ya, atau ke masa. Di ujungnya bisa kita berikan skun seperti ini, atau polos aja juga nggak apa-apa. Oke, kabel masa dari modul ini sudah saya sambungkan ke bodi ya. Ini bisa kawan-kawan tempatkan di mana aja, sesuaikan dengan kondisi mobil masing-masing. Nah, ini semuanya sudah tersambung. Soket seperti ini yang ke kunci mobil asli tidak perlu disambungkan ya, cukup kita simpan aja di dalam. Disambungkan pun juga tidak masalah ya, tapi saya lebih nyamannya seperti ini, tidak saya konekkan. Oke kawan, semua tahap, semua proses sudah kita selesaikan ya. Dan sekarang waktunya perapihan kabel. Ini tadi soket modulnya saya lepaskan lagi agar memudahkan pemasangan switch rem tadi ya. Dan ini semua proses sudah kita lalui ya. Sekarang tinggal waktunya perapihan kabel. Jadi harap dimaklumi, namanya modifikasi pasti akan seperti ini ya. Kabelnya di mana-mana. Tinggal tergantung kita gimana menyusun atau merapikan kabel ini di bawah setir mobil ya. Oke kawan, masih ada tahap satu lagi nih ya. Kita posisikan antena untuk scanningnya di mana ya. Ini saya letakkan berada di bawah dashboard. Kalau kawan-kawan sesuaikan aja di mobil masing-masing seperti apa ya, atau di mana pemasangannya. Ini saya letakkan di sini. Nanti tinggal scanningnya dari atas ya. Oke kawan, selanjutnya ini ya. Kunci bawaan aslinya ini saya potong, lalu saya masukkan ke rumah kunci di sini ya. Gunanya apa? Supaya si setir tidak mengunci ya, karena kalau dia tanpa kunci, begitu setir diputar yang ada nanti dia langsung mengunci. Makanya ini saya masukkan seperti ini, lalu saya posisikan ACC. Jadi ketika diputar setirnya tidak akan mengunci ya, karena kita sudah tidak membutuhkan kunci manual seperti ini lagi, karena nanti kita tinggal menggunakan tombol start stop. Nah, makanya kenapa soket di bagian rumah kunci ini tidak saya sambungkan, supaya si mobil tidak selalu berada di posisi ACC atau on ya. Jadi makanya tidak saya sambungkan. Oke kawan, dari semua tahap pemasangan tadi sudah selesai ya. Perapihan juga sudah saya lakukan. Dan ini sekarang kita tinggal praktekkan ya. Dan ini adalah tampilan dari start stop engine yang sudah saya pasang, tetap berada di sini. Dan ini ketika saya tekan-tekan tidak berfungsi ya, karena belum saya scanning transponder ke antena ya. Dan ini adalah transponder yang berwarna biru. Saya scanning ke sini ya. Untuk peletakan scanningnya itu berbeda-beda tergantung kawan-kawan meletakkan antenanya.
ini tombolnya tidak berfungsi karena belum saya scanning. Sekarang saya mau coba scan ya. Dan ketika akan berfungsi atau ingin difungsikan sampai berbunyi bip 2 kali. Transponder ini kita scanning ke antena. Sudah berbunyi bip 2 kali ya, berarti tombol sudah bisa kita fungsikan. Dan ini berada di posisi ACC. Bisa dilihat dari elektrik si mobil sudah mulai aktif. Ini masih posisi ACC ya, injeksi belum aktif. Ketika kita tekan tombol sekali lagi, nanti si injeksi akan aktif. Berarti dia ada di posisi on. Bisa kawan-kawan perhatikan. Nah, ini ya. Tadi saya tekan tombol sekali lagi, berarti dia posisi on. Ketika saya tekan sekali lagi dengan tanpa menginjak rem, dia kembali ke 0 atau kembali ke awal, dia di posisi off. Dan ketika saya tekan sekali lagi, 2 kali ya, dia berada di posisi on. Bisa ditunjukkan dari warna lampu start stopnya, blinknya lebih cepat ya, berarti dia berada di posisi on. Nah, ini adalah switch remnya, pedal remnya maksudnya. Ketika pedal rem saya injak dan posisi mobil ada di on, berarti dia menuju ke starter mobil. Ini saya tekan ya. Jadi bisa kawan perhatikan sendiri, mobil langsung hidup. Begitupun ketika ingin mematikan mobil. Ini tanpa saya menginjak rem, tombol ini tidak berfungsi sama sekali ya. Jadi aman. Sekalipun tersenggol lagi jalan tidak apa-apa. Kecuali kalau kita menginjak rem sambil kita menekan tombol, mesin akan mati. Bisa dilihat dari jarum RPM. Oke, langsung turun ya. Jadi begitulah mekanisme pengoperasian start stop engine tambahan di mobil tua ya, atau di mobil lama. Jadi tidak ketinggalan nih, mobil tua tapi menolak tua. Jadi masih bisa kita menggunakan keyless seperti mobil-mobil zaman sekarang ya. Oke kawan, ini sekarang saya trial terus ya, supaya nanti saya tidak grogi juga ketika di jalan. Apalagi dengan menggunakan mobil manual, mati di tengah jalan pasti ada ya. Dan gimana cara pengoperasiannya, apakah sama atau berbeda dengan menggunakan tombol dibandingkan dengan kunci manual ya. Jadi kalau kita menggunakan tombol itu tidak perlu memencet tombolnya sampai 3 kali ya. Cukup kita pencet tombol sambil diinjak rem, mobil langsung menuju ke starter ya. Jadi tidak perlu bertahap, off, ACC, on, tidak perlu ya. Jadi langsung dia menuju ke starter ketika mesin mati mendadak. Tapi jangan lupa selalu injak rem ya, karena di situ ada safety-nya ya. Oke kawan, mungkin begitu aja video saya kali ini tentang cara pemasangan tombol start stop engine di mobil Toyota Avanza lama. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channelnya EDIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.